Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Aulia yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk presentasi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat yang beranggotakan Syifa Aliza Nafsa Rifai dengan NIM 23030190048, Ajeng Puspa Ningrum dengan NIM 23030319057, Ferry Kristanto dengan NIM 23030319067, dan saya sendiri Citra Permata Sukma dengan NIM 23030319070, Syifa Abidatun Haniyah dengan NIM 23030319087. Di sini kami akan membahas dan mempelajari tentang makna perencanaan dan penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang pertama, tujuan penyusunan program. Tujuan penyusunan program tidak lain agar kegiatan BK di sekolah dapat terlaksanakan dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Yang kedua, manfaat penyusunan program. Menurut Prayitno 2000 mengemukakan beberapa keuntungan disusunnya suatu program, yaitu yang pertama, memungkinkan konselor untuk menghemat waktu, biaya, usaha, dengan menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, dan usaha coba-coba yang tidak menguntungkan. Yang kedua, siswa asuh akan menerima pelayanan bimbingan dan konseling secara seimbang dan menyeluruh, baik dalam hal kesempatan, bidang bimbingan, dan jenis-jenis layanan bimbingan yang diperlukan. Yang terakhir, setiap konselor mengetahui peranannya masing-masing dan mengetahui pula bila mana dan di mana harus bertindak. Konselor akan menghayati pengalaman yang sangat berguna untuk kemajuannya sendiri dan kepentingan siswa-siswa asuhnya. Baik, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Mbak Alisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur dan syarat penyusunan program bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno, tahun 1997, unsur-unsur yang harus diperhatikan dan menjadi isi program bimbingan dan konseling meliputi kebutuhan siswa, jumlah siswa yang dibimbing, kegiatan di dalam dan di luar sekolah, dan jenis bidang bimbingan dan jenis layanan, volume kegiatan BK, dan frekuensi pelayanan terhadap siswa. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan program bimbingan dan konseling meliputi A. Berdasarkan kebutuhan, B. Lengkap dan menyeluruh, C. Sistematik, D. Terbuka dan luas, E. Memungkinkan kerjasama dengan pihak terkait, F. Memungkinkan diselenggarakan penilaian dan tindak lanjut. Program bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Persiapan kegiatan dilakukan melalui survei agar dapat menginventarisasi tujuan, kebutuhan, dan kemampuan sekolah, serta kesiapan sekolah bersangkutan untuk melaksanakan program bimbingan. Yang kedua yaitu pertemuan-pertemuan permulaan. Tujuan utama dari pertemuan-pertemuan permulaan adalah untuk menanamkan pengertian bagi para peserta tentang tujuan-tujuan dari program bimbingan di sekolah. Yang ketiga yaitu pembentukan panitia sementara. Tujuan dari pembentukan panitia sementara adalah untuk menurunkan program bimbingan di sekolah. Yang keempat, pembentukan panitia penyelenggara program mempunyai tugas A untuk mempersiapkan tentang testing, mempersiapkan dan melaksanakan sistem pencatatan, dan melaksanakan latihan. Menurut Gisbert dan Henderson, tahap-tahap penyusunan bimbingan dan konseling. Yang pertama, perencanaan. Proses perencanaan program bimbingan dan konseling seharusnya dilakukan secara terbuka, dalam arti bukan hanya melibatkan personil bimbingan dan konseling, akan tetapi juga melibatkan orang-orang yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu perancang kompetensi siswa. Yang ketiga, menegaskan kembali dukungan kebijakan. Yang keempat, menetapkan parameter untuk alokasi sumber daya.
Yang kelima, menetapkan hasil yang akan dicapai oleh siswa. Yang keenam, menetapkan aktivitas secara spesifik yang sesuai dengan komponen program. Yang terakhir yaitu mendistribusikan pedoman pelaksanaan program. Yang ketiga, penerapan. Setelah melalui proses perencanaan dan desain yang baik, tahap berikutnya yaitu tahap implementasi. Proses implementasi, sejumlah kegiatan dari keseluruhan programnya didasarkan skala prioritas yang didapatkan dari hasil analisis kebutuhan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi umpan balik secara berkesinambungan bagi semua tahap. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sekarang kita berlanjut ke model penyusunan program bimbingan konseling. Untuk yang pertama yaitu model penyusunan program konvensional. Jadi pada model penyusunan program konvensional yaitu yang pertama, 1. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan juga masalah-masalah pada siswa. Yang kedua, menentukan karakteristik sekolahnya. Yang ketiga, menentukan skala prioritas. Yang keempat, menentukan program tahunan. Yang kelima, menentukan program semesteran. Dan yang keenam adalah menentukan program bulanan, mingguan, dan juga harian. Yang kedua, model penyusunan program bimbingan dan konseling berdasarkan planning, programming, budgeting, dan juga sistem atau disebut dengan PPBS. Jadi penyusunan berdasarkan PPBS yaitu upaya untuk memperbaiki cara penyusunan program berdasarkan pada cara konvensional yang mendasarkan kebutuhan atau masalah siswa, karena cara yang pertama lebih menekankan pada asesmen siswa dan kurang memperhatikan tujuan layanan bimbingan konseling dan kurikulum yang telah disusun secara nasional dan juga bagaimana mengevaluasi kegiatan sangat sukar dilakukan. Selanjutnya kita beralih ke model penyusunan program bimbingan secara komprehensif. Dalam penyusunan program konvensional dan berdasarkan KTSP, need assessment siswa hanya disasarkan pada asesmen peserta didik. Namun dalam program penyusunan secara komprehensif ini mencakup keduanya. Lalu, apa saja need assessment peserta didik? Jadi, need assessment peserta didik adalah segala kebutuhan atau masalah yang ada pada peserta didik, yang meliputi aspek fisik, aspek psikologi, maupun aspek sosial, yang berhubungan dengan hubungan sosial dalam keluarga, dengan teman-teman, ataupun dengan lingkungannya. Selanjutnya, need assessment lingkungan, yaitu mengumpulkan berbagai kebutuhan atau keinginan dari lingkungan, seperti harapan orang tua, harapan sekolah, kemampuan konselor, dan juga sarana-prasarana yang mendukung layanan bimbingan konseling. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan program bimbingan secara komprehensif, yaitu 1. Mengkaji produk hukum yang berlaku. Yang kedua, menyusun visi dan misi. Yang ketiga, dalam bidang pengembangan. Yang keempat, deskripsi kebutuhan. Yang kelima, menentukan tujuan. Yang keenam, komponen program. Yang ketujuh, rencana operasional. Yang kedelapan, pengembangan tema. Yang kesembilan, pengembangan satuan layanan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis program bimbingan dan konseling. Berbicara mengenai program bimbingan dan konseling, program pelayanan bimbingan dan konseling pada masing-masing suatu sekolah atau madrasah dikelola dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan program antar kelas dan antar jenjang kelas, dan mensinkronisasikan program pelayanan bimbingan dan konseling dengan kegiatan pembelajaran mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, serta mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan fasilitas sekolah atau madrasah. Dilihat dari jenisnya, program bimbingan dan konseling terdiri dari 5 jenis program, yaitu yang pertama ialah program tahunan. Program tahunan yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun untuk masing-masing kelas di dalam sekolah. Kedua, yaitu program semesteran. Program semesteran yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran dari program tahunan. Yang ketiga, yaitu program bulanan. Program bulanan yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabaran program semesteran. Lalu yang keempat ialah program mingguan. Program mingguan yaitu program pelayanan
bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabaran program bulanan. Lalu yang kelima ialah program harian. Program harian adalah program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian merupakan jabaran program mingguan dalam bentuk suatu layanan satlan dan atau suatu kegiatan pendukung yang biasa disebut dengan satkung dalam bimbingan dan konseling. Saya akan menyampaikan tentang materi evaluasi program bimbingan dan konseling. Evaluasi digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Menurut W.S. Winkel, evaluasi program bimbingan adalah mencakup usaha untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan itu sendiri demi peningkatan mutu program bimbingan. Menurut Ridwan, evaluasi program dilakukan untuk 1. Meneliti hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling agar dapat diketahui bagian yang perlu ditingkatkan dan bagian yang perlu diperbaiki. Yang kedua, memperkuat asumsi atau perkiraan yang mendasari pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Contohnya yaitu, apakah program bimbingan dan konseling telah benar-benar efektif atau tidak. Yang ketiga, melengkapi informasi dan data yang diperlukan untuk digunakan dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu. Yang keempat, memperoleh dasar yang kuat bagi kelancaran pelaksanaan perorangan bimbingan dan konseling berkenaan dengan masyarakat. Selanjutnya, teknik dan langkah-langkah evaluasi program bimbingan dan konseling. Evaluasi layanan bimbingan dan konseling bisa dilakukan secara evaluasi proses atau formatif dan evaluasi hasil atau sumatif. Hal yang dievaluasi dari evaluasi proses adalah proses pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Menurut Thohirin, langkah-langkah untuk mengevaluasi program bimbingan yaitu 1. Merumuskan tujuan yang jelas, terperinci, terukur, serta kompetensi dasar dan indikator kompetensi yang harus dimiliki oleh konseli. Yang kedua, mempertimbangkan petugas bimbingan yang ada.